Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa ifdali la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dawraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazkiyatu hiya at-tadhhir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman fafham minhu anna kamal al-iman bi tazkiyatil qalbi amma la yuhibbu Allah azza wa jal wa tahliyatu bima yuhibbu Allah fa tazkiyatu syatrul iman wa kaifa yashtaghilu bi tahara man la ya'rifu an-najasa falnadhkur al-akhlaq al-madmuma wa hiya kathira walakin nahtaju an nuradda sya'baha ila 'asrati usulin al-asl awal fi syarhi ta'am ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala anhu. Dikatakan wat tazkiyatu hiya tathhir. Yang dinamakan tazkiyah yaitu mensucikan diri atau jiwa dari akhlak-akhlak yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 minggu yang lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman qad aflaha man tazakka. 2 minggu yang lalu kita bersama-sama membahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab dimasukkan dalam kitab ini berfirman qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung seseorang yang mensucikan jiwanya dari akhlak-akhlak yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallam, dan Rasul sallam bersabda, at-tahuru syatrul iman. Mensucikan jiwa dari akhlak-akhlak yang tercela itu sebagian iman. Fafham minhu, maka fahamilah darinya anna kamalal iman, bahwasanya sempurnanya iman, yaitu bitazkiyatil qalbi, dengan mensucikan jiwa, amma la yuhibbullah azza wa jal, dari sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasanya mensucikan hati itu termasuk separuh iman. Maka kesempurnaan iman seseorang yaitu dengan mensucikan jiwa dari akhlak-akhlak yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang diberikan kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mensucikan jiwanya dari akhlak-akhlak yang dicela Allah Subhanahu wa taala, berarti iman orang tersebut dikatakan sempurna. Wa tahliyatu, dan menghiasi jiwa, bima, dengan sesuatu atau sifat, yuhibbullahu, yang Allah mencintainya atau menyukainya. Jadi jiwa takhalli, kita kosongkan dari akhlak-akhlak yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya hal ini tidak mudah. Hal ini sangat susah sekali untuk kita praktekkan atau untuk kita amalkan. Sebab setiap kebaikan itu pasti ada musuhnya. Hawa nafsu, setan, berbagai macam musuh-musuh yang ada pada diri kita memang diletakkan Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian buat diri kita, bagaimana kita menyikapi hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda mampu untuk menjauhi atau untuk meninggalkan hal-hal atau sifat-sifat yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya kita ikuti sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka takhalli, mengosongkan jiwa dari akhlak yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala,
setelah tahalli, yaitu mengisi jiwa dengan akhlak-akhlak yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tawadhu, ikhlas, rendah diri dan macam-macam. Kemudian wa kaifa yastahilu, bagaimana seseorang itu mungkin menyibukkan diri bithaharati dengan mensucikan man la ya'rifu an-najasata, orang yang tidak mengetahui najis. Seseorang bisa mensucikan najis. Ada najis, entah itu najis mukhaffafa atau mutawassita atau mughalladah. Seseorang bisa mensucikan najis apabila dia mengetahui tentang najis tersebut. Oh, ini najis mughalladah, cara mensucikannya dibasuh 7 kali. Oh, ini najis mukhaffafa, cara mensucikannya cukup dikucurkan air. Oh, ini najis mutawassita, syaratnya ainun najasa dibuang dulu sehingga hilang baunya, rasanya dan warnanya, kemudian dikuyuri oleh air. Nah, begitu pula bagaimana seseorang bisa sibuk mensucikan jiwanya dari sifat-sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia tidak tahu sifat-sifat tersebut. Makanya wajib bagi seorang ini untuk mempelajari tentang ilmu jiwa, ilmu tasawuf, ilmu yang tujuannya untuk membersihkan jiwa, membersihkan hati dari sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Muhammad sallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu hati kita. Hati kita bagus, hati kita indah, dihiasi dengan akhlak yang indah, kemudian amal kita indah, amal kita bagus, maka inilah jiwa-jiwa dan amal-amal yang tinggi derajat insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan terhadap diri kita untuk selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar jiwa kita ini lebih soleh daripada zahir kita. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati solihatan. Ya Allah, jadikanlah jiwaku khairan min alaniyah, lebih bagus dari zahirku, dan jadikanlah zahirku zahir yang soleh. Dua-duanya sama-sama soleh. Zahir soleh, batin juga soleh. Batin harus lebih soleh daripada zahirnya. Kemudian falnadhkur ala akhlaqul madmuma, maka kami akan memperinci atau menyebutkan tentang akhlak-akhlak yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya katsiratun, dan itu banyak sekali. Walakin nahtaju an nuradda syaba ila asad usul, akan tapi kami dikatakan nahtaju akan menyebutkan pokok daripada cabang-cabang dari 10 pokok. Jadi dari 10 pokok ini, setiap satu pokoknya ini nanti bisa berkembang. Dengan adanya ini berkembang ini, berkembang ini, berkembang ini. Nah, pokoknya cuma 10. Cuma dari 10 pokok ini, setiap satu pokok, 1, 2, 3, ini masing-masing akan ada cabangnya atau akan berkembang. Al-asul awal, pokok yang pertama, yaitu fi syarhi ta'am, berlebihan di dalam masalah makanan. Orang kalau berlebihan dalam makanan, jelas sekali di dalam kesehatan nggak bagus. Ada bermacam-macam makanan, semuanya dihabisin. Padahal perut sudah kenyang, perut sudah nggak mampu. Cuma karena nafsunya ini yang selalu menuntut, diikutin.
makan semua. Sehingga kadang-kadang sering pernah juga kita kan sampai nggak bisa nafas saking banyaknya perut dengan isi makanan. Nah ini pertama tentang kesehatan nggak bagus, sebab perut kita ini butuh untuk menggilingan gitu. Kalau gilingannya terlalu penuh susah juga, ginjal juga susah. Tapi kalau pelan-pelan sedikit demi sedikit, maka onderdil yang ada di tubuh kita itu makin ringan untuk bekerja. Kalau selalu dipenuhi terus, wah susah juga, ginjal susah, terus pankreas susah. Nah inilah yang akhirnya menyebabkan onderdil dalam itu rusak, akhirnya menjadikan penyebab komplikasi dalam penyakitnya. Makanya kata Nabi, dikatakan hendaklah kita ini makan sekiranya bisa menegakkan tulang kita, sekiranya bisa untuk bekerja, bisa untuk sholat dan sebagainya. Kalau memang masih benar-benar pingin, maka kata Nabi hendaklah dibagi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk nafas, sepertiga untuk air. Nah kita mungkin bertanya, loh Bib, bagaimana cara membagi sepertiga untuk udara, sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan? Nah, cara makan kita apabila seperti Nabi, maka dengan sendirinya akan terbagi sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk oksigen, sepertiga untuk apa? Air. Nah, dengan cara makan kita seperti Nabi Muhammad, yaitu kaki kiri kita dudukin, kaki kanan kita tegak-tegak, itu dengan sendirinya akan terbagi menjadi tiga. Jadi kalau kita sudah berdiri nggak begitu kenyang. Nah, cuma kalau kita makannya duduk, nah ini biasanya ini ruang udara, ruang air sudah dihabisin oleh makanan ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Wa huwa minal ummahat, dan berlebihan dalam makanan atau memakan itu termasuk minal ummahat, pokok dari berbagai macam keburukan. Di annal ma'iddata yambu syahwat, karena lambung ini sumber dari berbagai macam keinginan. Kalau lambung kita ini penuh, maka disitulah akan bersumber atau akan muncul berbagai macam keinginan-keinginan. Id minha tatasyabu syahwatul faraj, darinya lah muncul atau timbul syahwat faraj. Ya, orang kalau kenyang di situ akan kuat juga faraj kita. Makanya kata Nabi, ya ma'asyar sabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Wahai pemuda, apabila kalian mampu untuk memberi mahar, falyatazawwaj, hendaklah kawin. Fa illam yastati, apabila enggak mampu, fa alaikum bisawm, maka hendaklah kamu puasa. Fa inna wija, karena sungguh puasa ini dapat membentengi dari syahwat farj, syahwat nafsu. Jadi orang yang terlalu banyak makan ini akan timbul syahwatul farj ya. Thumma idza ghalabat syahwatul makul, kemudian ketika menguasai keinginan syahwat makanan wal mangkuh dan syahwat nikah, jadi pengen makan terus, pengen nikah terus. Kenapa? Karena sudah menjadi tabiat. Kemudian ketika ya dia dikuasai oleh keinginan makan, inginnya makan terus, kemudian pengen nikah. Kenapa? Karena sudah dikuasai oleh keinginan makan. Dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Kalau Nabi Muhammad enggak, makannya sedikit. Kalau kita sedikit makan, dikit makan. Nah, kalau seseorang dikuasai seperti keinginan makan dan nikah, ya tasawu minha syarahul mal, maka akan timbul darinya syarahul mal, yaitu sifat tamak.
sifat tamak. Kenapa? La yutawassalu ila qadi syahwatin illa bi. Karena keinginan makanan-makanan yang dia inginkan dan pernikahan itu tidak akan bisa terlaksana kecuali dengan mal tadi kan. Orang pengen makan enak-enak, orang pengen makan yang nyaman-nyaman, orang pengen nikah, itu tidak akan sukses tanpa ada mal. Ya, ketika seorang dikuasai oleh makanan, keinginan makanan, maka timbullah syarhul mal. Orang itu bakal tamak, akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya untuk mendapatkan harta, entah itu haram atau enggak, yang penting dah dapat. Kenapa? Karena untuk melampiaskan keinginan makan dan keinginan apa tadi? Nikah. Kemudian wa yatasaww min syahwatil mal syahwatul ja wallahu alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan minggu akan datang. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.